Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam program Renungan Harian Toraya, edisi Sabtu 2 November 2024. Kita akan membaca bahagian Injil Lukas, pasal 10 ayat 25 sampai 37. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, sungguh kebaikan-Mu terus menyatakan cinta kasih-Mu yang menopang kami dalam menjalani kehidupan. Dan saat ini Tuhan, kami rindu mendengarkan firman-Mu. Biarlah kami terus menyatakan kasih dengan bijaksana dan melibatkan orang lain dalam menyatakan kasih itu. Terpujilah kekal Engkau di dalam Kristus. Amin. Injil Lukas pasal 10 ayat 25 sampai 37. Orang Samaria yang murah hati. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Demikian firman Tuhan. Tema Renungan Harian Toraya hari ini, bijaksanalah mengasihi. Kina komi umpapayan paakaboro. Kisah tentang orang Samaria yang baik hati
sudah sangat sering dimaknai sebagai pengajaran untuk merobek selubung pembatas arti kata sesama. Selain itu, cerita ini juga biasa ditafsirkan sebagai bentuk ajaran Yesus untuk mengasihi semua orang. Kedua tafsir tersebut didasari pada sikap orang Samaria. Namun ternyata ajaran dari kisah ini tidak hanya sampai pada kedua tafsir di atas. Ia ingin kita melakukan yang lebih dari itu. Apa itu? Saudara-saudara, pertolongan yang dinyatakan orang Samaria yang baik hati tidak hanya merupakan tindakan keberanian. Ia disebut berani karena tempat perampokan dalam kisah ini dikenal sebagai jalan berdarah atau rawan penyamun dan perampok. Karena sikapnya meminta pemilik penginapan untuk melanjutkan perawatan kepada si korban, pertolongan dari orang Samaria dapat pula dimaknai sebagai tindakan yang bijaksana. Kebijaksanaan itu membuatnya dapat menyatakan pertolongan yang utuh sekaligus tidak mengorbankan tujuan perjalanannya. Kebijaksanaannya mampu menampakkan kasih sekaligus tidak mengorbankan dirinya. Menariknya, pilihan tersebut memberi ruang bagi orang lain untuk menyatakan kasih kepada yang menderita. Saudara-saudara, firman Tuhan hari ini mengajarkan kita untuk tidak melakukan kasih dengan buta. Kasih mesti diwujudkan dengan cara yang bijaksana. Walau kadangkala orang untuk menolong atau menyatakan kasih justru terjebak atau menjebak diri ke dalam penderitaan. Kisah orang Samaria yang baik hati di atas menyadarkan kita bahwa ternyata kasih harus bijaksana dan utuh. Kita mengasihi orang lain sekaligus mengasihi diri sendiri. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, mengasihi orang lain lalu menimbulkan masalah bagi diri sendiri, kita sebenarnya hanya menukar posisi. Karena itu, Yesus mengajarkan kita untuk menggunakan akal kita menemukan cara mewujudkan kasih-Nya yang bijak. Contohnya, orang Samaria yang membuka jalan bagi orang lain yang memiliki potensi untuk turut dalam pelaksanaan tindakan kasih. Terpujilah Kristus. Bijaksanalah mengasihi. Kita berdoa. Terpuji Engkau Bapa di surga mengajarkan kami melalui firman-Mu untuk mengasihi, melakukan kasih di dalam kebenaran-Mu. Dengan bijaksana, mengajak orang lain juga untuk terus menyatakan kasih di dalam Kristus. Amin.